Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di saat yang sangat spesial ini, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 21 bulan 5 tahun 2020, saya akan sampaikan sesuatu rahasia yang begitu besar, dan ini sangat luar biasa, saudaraku. Kita akan memahami mengenai rahasia perjamuan kawin anak domba Allah. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudara, ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ketika Tuhan Yesus datang, sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 15-17, maka yang mati di dalam Tuhan, mati di dalam kebenaran sejak awal zaman hingga akhir zaman itu dibangkitkan. Jadi semua orang benar sejak zaman Adam, Daniel, kemudian zaman rasul-rasul hingga akhir zaman itu dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi ini ingat baik-baik, semua orang benar dari zaman Adam hingga akhir zaman itu dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mempelai wanita yang diungsikan di padang belantara pengungsian selama 1260 hari, Wahyu pasal 12 ayat 6, mereka diangkat dan diubahkan di dalam tubuh kemuliaan. Kemudian sesudah itu perjamuan kawin anak domba Allah. Saudara, kemudian ada rahasia apa di balik perjamuan kawin anak domba Allah ini? Saudara, saya akan bacakan. Ini rahasia penting dan begitu besar. Perjamuan kawin anak domba. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-9 saya bacakan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9 saya lanjutkan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin, saudaraku. Jadi di dalam pelaksanaan perjamuan kawin anak domba Allah ini, saudara, ini ternyata setelah saya pahami, saya dari dulu berdoa, saudara, Tuhan, letak pengadilan kursi Kristus itu di mana? Saudara, karena kitab Wahyu secara hurufiah tidak menuliskannya, melainkan yang dituliskan di dalam kitab Wahyu adalah pengadilan tahta putih. Wahyu pasal 20 ini beda, saudaraku. Pengadilan tahta putih itu adalah satu pengadilan untuk mengadili orang-orang yang bangkit di kebangkitan yang kedua, yaitu orang-orang yang tersesat, untuk dilemparkan ke neraka, lautan api dan belerang. Saudaraku, berdasarkan kitab-kitab yang ada dan kitab kehidupan. Tetapi pengadilan kursi Kristus itu untuk
menentukan kedudukan orang-orang benar di surga. Saudara, dan ternyata saudara, ini setelah saya memohon hikmat, berdoa kepada Tuhan, pengadilan kursi Kristus ini namanya adalah perjamuan kawin anak domba Allah. Ini bahasa yang luar biasa. Pengadilan untuk menentukan hadiah kebaikan kepada orang-orang yang betul-betul mengikuti jalur kebenaran dari awal zaman hingga akhir zaman. Ini pengadilannya ternyata bukan disebut pengadilan, saudaraku, tetapi disebut dengan perjamuan kawin anak domba. Di sanalah ditentukan, saudara, itu posisi seseorang di surga. Di surga itu, saudaraku, miniaturnya kita sudah tahu, yaitu tabernakel, itu miniatur surga. Yang susunannya itu paling luar itu pelataran bait suci Allah. Kemudian yang lebih tinggi itu ruang kudus. Kemudian yang paling tinggi itu namanya ruang maha kudus. Saudara, ketika perjamuan kawin anak domba ini, maka ditentukanlah posisi itu. Saudara, ini bahasanya sangat, saudaraku, indah sekali. Ternyata pengadilan kursi Kristus ini dibahasakan di dalam Wahyu pasal 19 ini sebagai perjamuan kawin anak domba. Sama sekali tidak berkesan ini pengadilan, saudaraku. Tetapi ini pemberian hadiah, pemberian tempat untuk orang-orang kudusnya, saudaraku. Bukan diadili, karena ini pemberian kehormatan, pemberian tempat untuk memposisikan orang-orang kudusnya. Maka disebut, saudaraku, sebagai perjamuan kawin anak domba Allah. Di sana, di perjamuan kawin anak domba Allah ini ditentukan siapa mempelainya, saudaraku. Mempelai Kristus itu, saudaraku, adalah dia yang duduk bersama-sama Kristus di singgasana surga. Ini mempelai Kristus. Siapa mempelai Kristus itu, saudaraku? Mempelai Kristus adalah orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh dan menyambut kedatangan Tuhan hidup-hidup. Saudara, yaitu orang-orang yang diungsikan di padang belantara pengungsian selama 1260 hari dan kemudian mereka diangkat hidup-hidup. Itulah mempelai Kristus yang kedudukannya bersanding dengan Tuhan. Saudara, bersanding dengan Tuhan, mempelai wanita anak domba, karena namanya mempelai ini tentunya bersanding di tahta yang sama dengan Kristus, saudaraku. Jadi, saudaraku, mempelai Kristus ini satu kedudukan yang dahulu Rasul Paulus katakan, aku mengejar rahasia itu, kalau aku bisa mendapatkannya. Ini rahasia yang Daniel juga mengejar. Sampai Daniel itu seperti putus asa, ini apa, penglihatan apa ini Tuhan? Saya tidak mudeng Tuhan, saya tidak paham. Daniel bahkan dikatakan oleh Tuhan, pergilah Daniel, sebab rahasia ini akan termeterai sampai akhir zaman. Saudara, jadi mempelai Kristus ini adalah orang-orang yang rohaninya terukur betul-betul. Dia adalah orang-orang percaya yang diungsikan ketika masa antikris tiba. Kemudian diubahkan dalam tubuh kemuliaan ketika Tuhan Yesus Kristus datang dan tidak mengalami kematian tubuh. Inilah mempelai Kristus, mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, saya bacakan lagi. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini posisi pertama di kerajaan surga, yaitu Dia, pengantin yang akan bersanding di sebelah bersama dengan anak domba. Saudaraku, ini artinya di tahta Allah, saudaraku. Jadi ini kedudukan ruang maha kudus. Di surga ini merupakan posisi tertinggi yang orang-orang terdahulu pun iri dengan posisi ini, saudaraku.
Rasul Paulus menyatakan, aku ingin mengejar rahasia itu kalau aku bisa menangkapnya. Saudara, ini rahasia yang begitu dalam dan luar biasa sekali. Saudara, jadi di sini dinyatakan hari perkawinan anak domba, ini Tuhan Yesus telah tiba dan pengantinnya, ini gereja yang diungsikan tadi saudaraku, yang diangkat hidup-hidup, telah siap sedia. Ini posisi ruang Maha Kudus, pengadilan yang pertama, yang ditempatkan di ruang Maha Kudus, di surga, di posisi yang terbaik, itu adalah mempelai wanita anak domba Allah. Sudah saya bacakan lanjut. Ini pengadilan korti Kristus itu ternyata dibahasakan sebagai perjamuan kawin anak domba Allah. Kemudian ayat 8 saya bacakan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Kemudian ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Yang kedua, saudaraku, ini ada orang-orang yang posisinya diundang di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Ini ada dua hal juga, saudaraku. Yaitu, saudaraku, ini adalah orang-orang yang mati, yang diundang, saudaraku. Ini orang-orang yang benar, yang mati dari awal zaman hingga akhir zaman, saudaraku, yang dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi, orang-orang yang diundang di dalam perjamuan kawin anak domba itu adalah orang-orang benar, dari awal zaman hingga akhir zaman, yang dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, dan itu ada dua posisinya. Mereka yang menempati ruang kudus, saudaraku, di surga ini ruang kudus, saudaraku, itu adalah mereka yang ketika hidupnya mencapai standar sebagai ruang suci, saudaraku. Mungkin mereka memiliki kepelitaan sampai di pelita emas rohaninya, kemudian mereka meninggal, mungkin di zaman para rasul, saudaraku, atau mungkin kerohaniannya mencapai kepada level meja roti sajian, kemudian mereka meninggal, saudaraku. Atau mungkin mereka yang hidupnya mencapai level rohani sebagai di mezbah dupa, kemudian mereka meninggal, saudaraku. Ini mereka masuk di dalam orang-orang yang diundang. Tetapi yang di ruang kudus ini disebut sebagai keluarga mempelai wanita, saudaraku. Jadi ini merupakan satu posisi yang tinggi juga. Keluarga kerajaan Allah. Dalam bahasa lainnya begitu. Keluarga mempelai wanita anak domba Allah. Kemudian, saudaraku, orang-orang kudus yang rohaninya kanak-kanak, dari awal zaman hingga akhir zaman, termasuk juga nanti orang-orang Kristen yang tertinggal ketika masa Antikris dan tetap mempertahankan nama Yesus. Mereka adalah orang-orang yang ada di pelataran bait suci, pelataran surga. Mereka juga adalah orang-orang yang diundang masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah pelataran bait suci. Mereka adalah orang-orang yang diundang masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Jadi ada tiga, saudaraku, sesuai dengan tingkatan bait suci, tingkatan di dalam kerajaan surga yang kita ketahui, dan itu pasti karena miniatur kerajaan surga itu tabernakel. Jadi surganya orang Kristen bukan tingkat 12 atau tingkat 7, tetapi 3 tingkat, saudaraku, yaitu pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Saudara, yang ada di ruang maha kudus nanti adalah mempelai bersama dengan Kristus. Kemudian yang ada di ruang kudus atau keluarga mempelai, ini adalah orang-orang yang rohaninya ada di dalam bait suci Allah.
Saudaraku, mereka keluarga kerajaan Allah, tetapi mereka meninggal sebelum Tuhan Yesus datang. Saudaraku, kemudian yang ketiga, ini orang-orang yang disebut warga kerajaan surga. Jadi ada tiga ya saudaraku, mempelai, kemudian keluarga mempelai, keluarga kerajaan Allah, kemudian tingkat yang halaman ini namanya warga kerajaan surga. Saudara, semuanya ini sudah bagus, surga semuanya saudaraku. Nah inilah saudaraku, jadi pengadilan kursi Kristus ini ternyata berada di perjamuan kawin anak domba Allah. Saudara, beda, sangat beda dengan pengadilan tahta putih yang di sana disajikan banyak kengerian-kengerian. Dibuka kitab-kitab lain, saudaraku, kemudian dibuka kitab kehidupan, kemudian setelah itu semua dilemparkan ke lautan api, neraka, yaitu lautan api dan belerang kekal selamanya. Saudara, ini rahasia yang sangat besar. Saudara, kita akan membaca 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan di dalam hidupnya, baik ataupun jahat, saudaraku. Karena ini sudah ditebus Tuhan, saudaraku. Jadi, saudaraku, semua ada tatarannya, saudaraku, di dalam pengadilan kursi Kristus, yang ternyata nanti kegenapannya adalah itu perjamuan kawin anak domba Allah. Saudaraku, jadi perjamuan kawin anak domba Allah ini merupakan bahasa rohani dari pengadilan tahta Kristus untuk menentukan posisi di ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran, untuk menentukan posisi mempelai, kemudian keluarga mempelai, keluarga kerajaan Allah, dan yang terakhir adalah warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi 3 posisi ini sudah akan ditentukan di Wahyu pasal yang ke-19 ini melalui pengadilan kursi Kristus. Ini beda dengan pengadilan tahta putih Wahyu pasal 20. Berbeda. Ini pengadilan yang ditujukan untuk orang-orang yang bangkit di dalam kebenaran. Orang-orang awal zaman sampai akhir zaman yang bangkit di dalam kebenaran. Mereka akan mendapatkan hadiah kemuliaan. Mempelai di padang gurun, dia posisinya mempelai. Dia bersanding bersama Kristus. Kemudian orang-orang kudusnya, mereka adalah keluarga mempelai. Kemudian orang-orang yang mati syahid, yang kanak-kanak rohani, saudaraku, yang mati di dalam Tuhan juga, mereka adalah warga kerajaan surga yang diundang masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ini rahasia yang luar biasa sekali. Kemudian berapa lama, saudara, ini waktu untuk perjamuan kawin anak domba Allah ini? Saya akan bacakan. Ini Daniel dulu yang diberitahu, saudara. Tapi terungkapnya sekarang. Daniel pasal 12 ayat 8 sampai 13 mulai. Adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu katanya, Tuanku, apakah akhir segala ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Saudara, saya waktu membaca ini terharu. Daniel ini pengen begitu mengerti rahasia ini. Tetapi Tuhan ngomong, saudaraku, melalui malaikatnya, pergilah Daniel, sebab firman ini akan termeterai, tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Saudaraku, betapa Daniel ini cinta Tuhan, ingin sekali mengerti rahasia, tetapi tetap Tuhan kekeh tidak mau memberitahukan, karena ini rahasia bagian kita.
Dan kalau rahasia kitab Wahyu yang benar sudah terungkap, akhir zaman itu jadi, saudaraku. Kenapa toh dulu kok berita-berita akhir zaman itu nggak kesampaian? Karena beritanya nggak benar, saudaraku. Tetapi ketika berita akhir zaman yang benar ini terungkap, meterainya disingkapkan, maka akhir zaman jadi. Saudaraku, kita akan baca lanjut. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Perhatikan, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari lamanya. 1290 hari lamanya. Saudara, ini mengandung rahasia yang cukup dalam. Saya mula-mula tidak tahu ini kok beda ya dengan kitab Wahyu itu kan. Kitab Wahyu ini Antikris itu masanya adalah 1260 hari. Tetapi kenapa Daniel ini menulis 1000, saudaraku, ditulis saudaraku, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Kalau Antikris masanya yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 ayat 14, Wahyu pasal 13 ayat 5 itu 1260 hari. Tetapi Daniel ini mengatakan sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Ada selisih 30 hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, rupanya inilah rahasia waktu perjamuan kawin anak domba. Jadi perjamuan kawin anak domba adalah 30 hari manusia. Sudah perhatikan baik-baik. Perjamuan kawin anak domba yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 itu berlangsung selama 30 hari manusia. Saudaraku, karena firman Tuhan ini semua benar, saudaraku. Daniel ini nggak salah. Dan ini membuka rahasia lamanya perjamuan kawin anak domba Allah. Ternyata adalah 30 hari. Karena Daniel menuliskan di sini, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Ada selisih 30 hari. Inilah waktu perjamuan kawin anak domba Allah. Inilah waktu pengadilan kursi Kristus untuk menentukan kedudukan orang-orang benar di surga. Jadi pengadilan kursi Kristus itu untuk menentukan kedudukan orang-orang benar di surga. Pengadilan kursi Kristus itu ternyata tertulisnya di dalam Wahyu 19 ayat 6 dan 9. Saya juga bersyukur Tuhan mengungkap rahasia ini begitu dalam, luar biasa. Saudaraku, ajaib ini, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, saudaraku, perjamuan kawin anak domba Allah, atau disebut juga pengadilan kursi Kristus, untuk menentukan, saudaraku, posisi mempelai, keluarga mempelai, keluarga kerajaan Allah, kemudian warga kerajaan surga secara umum, itu nanti akan memakan waktu 30 hari manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 dan 16 itu nanti jadi setelah
pengadilan kursi Kristus, setelah perjamuan kawin anak domba, kemudian Tuhan bersama-sama orang kudusnya nanti akan berperang, akan menghakimi bumi, akan menangkap nabi palsu dan antikris. Saudaraku, dan ini penampilan Tuhan di Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Ini saya bahas besok ya, saudaraku. Sekarang saya akan bahas lamanya perang Harmagedon, saudaraku. Kita akan membaca Wahyu pasal 19. Ini perang Harmagedon, saudaraku. Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai dengan 21. Ini pemberitahuannya ada di dalam Wahyu pasal 16 ayat 12 dan sampai ke 16. Jadi pemberitahuan perang Harmagedon ini, saudaraku, teknisnya Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Ketika malaikat yang ke-6 mencurahkan bokor yang ke-6, cawan yang ke-6, kemudian timbullah satu gerakan untuk peperangan melawan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 19, ini pelaksanaan perang Harmagedon. Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Judulnya, binatang serta nabinya dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepadanya, semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ingat ini saudaraku, ini teknisnya, saudaraku, sudah ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16, di mana nanti raja-raja akan dikumpulkan untuk peperangan yang hari besar yang Maha Kuasa, saudaraku, untuk melawan Tuhan, saudaraku. Dan mereka dikumpulkan di satu tempat yang namanya Harmagedon ini, saudaraku, lembah Megiddo, saudaraku. Jadi, saudaraku, saya teruskan. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi misi dari perang Harmagedon ini adalah, pertama, menangkap antikris dan nabi palsu, kemudian langsung melemparkan ke neraka kekal, saudaraku. Tidak melalui pengadilan, dua-duanya ini, saudaraku. Tidak melalui pengadilan tahta putih, tapi langsung glum neraka kekal. Mereka lah dua oknum pertama yang masuk ke dalam neraka kekal. Ini misi yang pertama. Kemudian misi yang kedua ini membunuh semua orang lain yang ada di bumi. Saudaraku, membunuh semua orang lain yang ada di bumi yang tidak ikut pengungsian, saudaraku. Semuanya akan mati ketika perang Harmagedon ini. Di sini ditulis, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin, saudaraku. Ini perang Harmagedon, perang dunia kelima, penyudah dari, saudaraku, kehidupan di muka bumi yang sekarang ini. Saudara, kemudian berapa lamanya ini, saudaraku?
saya akan membaca ke Daniel lagi, saudaraku, karena di sana ada satu rahasia. Daniel pasal 12 ayat 12. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Saudaraku, saya sitir lagi ayat yang ke-13 ini. Daniel pun di sana disuruh pergi, artinya Daniel akan mati dan akan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Saudaraku, jadi Daniel pun menunggu kedatangan Tuhan Yesus ini supaya dibangkitkan dan mendapatkan jatahnya di ketika perjamuan kawin anak domba. Daniel pun menunggu saat itu, saudaraku, saat yang segera akan kita sambut ini. Saudaraku, kembali kepada topik. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Saudara, jadi tadi, saudaraku, masa Antikris itu 1260 hari. Kemudian ditambah dengan masa pengadilan tahta Kristus atau masa perjamuan kawin anak domba Allah itu 30 hari. Jadi Daniel juga menuliskan di ayat 11 bahwa lamanya adalah 1290 hari. Kemudian sesudah itu perang Harmagedon. Nah, pada ayat 12 ini terpecahkanlah rahasia mengenai berapa lama perang Harmagedon itu terjadi. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari lamanya. Saudaraku, jadi saudaraku, 1335 hari ini dikurangi dengan 1290 hari, ini sama dengan 45 hari. Ini bukan otak-atik loh, saudaraku, ini Alkitab ngomong begitu. Bahwa, saudaraku, masa Antikris 1260 hari. Kemudian pengadilan tahta Kristus atau perjamuan kawin anak domba itu terbuka rahasianya melalui kitab Wahyu dan kitab Daniel ini, bahwa pengadilan tahta Kristus atau perjamuan kawin anak domba itu adalah 30 hari. Kemudian, saudaraku, terbuka lagi satu rahasia besar bahwa nanti perang Harmagedon itu adalah 45 hari. Perhatikan baik-baik ini, saudaraku. Jadi peperangan untuk menangkap Antikris, kemudian untuk membunuh semua orang lain yang ada di muka bumi ini, saudaraku, ini berlangsung selama 45 hari, yaitu di sini dikatakan berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Saudaraku, 1335 dikurangi 1290 hari tadi berarti 45 hari manusia. Saudaraku, terungkap sudah sekarang waktu mengenai lamanya perjamuan kawin anak domba. Lamanya pengadilan tahta Kristus adalah 30 hari. Kemudian terungkap sudah mengenai waktu perang Harmagedon. Itu akan memakan waktu selama 45 hari. Simak baik-baik. Ini dulu Daniel pun sampai meratap, menangis, saudaraku. Karena Daniel ini, saudaraku, saya baca lagi betapa Daniel ini, dia hatinya pilu, saudaraku, karena ingin tahu rahasianya tapi tetap nggak ngerti. Daniel 12 ayat 8. Adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Ini bahasa Jawanya, Tuhan, aku ngerti, aku ndelok. Visi-visi itu aku ndelok semua, aku ngerti Tuhan, tapi aku radong. Pusing Tuhan, aku nggak paham. Pusing Tuhan, nggak paham aku. Tuhan katakan apa?
Tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman." Saudara, kalau kemurahan Tuhan mengungkap rahasia ini, perhatikan baik-baik. Bahwa akhir zaman sudah dekat. Kemudian satu lagi, Daniel dulu menangis pilu karena hal ini. Daniel pasal 12 ayat 13. "Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman." Saudara, rahasia ini sekarang sudah terbuka. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian. Haleluya. Amin.